Sekarang saya tanya, politik kerakyatan itu ada enggak di Indonesia? Di negeri kita ini? Saya kira belum jalan. Ada, tapi enggak diakui. Itu hanya di tingkat desa. Namanya RT karo RW. Itu kan dipilih tanpa harus sogok-sogokan itu. Itu kan wakil rakyat yang punya rakyat itu, RT itu. Namanya saja rukun tetangga, ini garis bawah. Kerukunan itu kan persatuan. Jadi yang mengetahui rakyat yang berdaulat itu kan tempatnya di desa-desa seluruh Indonesia ini toh. Setiap desa itu sudah ada RT. RT itu sebenarnya organisasi politik kerakyatan, sebab di sana ada pemilihan langsung. Tanpa partisan partai maksudnya gitu. Ya tanpa partai, kalau ini sing patut jadi RT, apa lah ini kan demokrasi bener. Bener itu. Tapi ini tuh sampai kecamatan, adakah perwakilan RT ini berkumpul dengan RW-nya? Itu sebenarnya sebagai majelis permusyawaratan rakyat di tempat domisilinya rakyat itu di sana. Bukan di atas loh, wong rakyat itu tempatnya di bawah. Jadi itu sebenarnya kan organisasi politik kerakyatan. Seharusnya RT ini kan ini punya hak. Jadi kalau kekuasaan ini dibagi 3 sekarang ini punya hak legislasi. Jadi yang punya hak gawe peraturan RT. Akhirnya kalau RT ini kumpul dalam satu desa, yaitu RT berkumpul ini namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat, musyawarah rakyat, gitu, untuk membuat perdes. Berarti dia sebagai DPR-nya desa toh. Tapi apa pengakuan malah RT ini di bawah siapa? Legislatif apa eksekutif? Sekarang RT itu jadi kongkonane lurah. Kira lucu iki. Wong kuwi milih ketua RT ora karena dikongkon lurah. Yang milih rakyat. Yang milih rakyat. Lah inilah. Jadi kalau ini musyawarah rakyat, rakyat itu tempatnya di mana? Di setiap RT di seluruh Indonesia. Itu tempat domisilinya rakyat. Jadi harus ada musyawarah di tempatnya rakyat itu di sana. Kalau ini musyawarah rakyat mengatasnamakan rakyat, gitu, ini masih rakyat lah, wakil-wakil dari apa? Ini relawan Jokowi ini yang kemarin musyawarah siapa? Panitia kan gitu. Legitimasinya masih kurang. Lah, jadi ya arah hak kedaulatan rakyat ini baru transisi, itu harusnya ke sana. Ini enggak dredah semacam ini. Pilihan RT itu enggak ada kok dengan duit kok. Dan enggak ada instruksi, itu kesadaran dari rakyat itu sendiri loh. Enggak perlu diatur oleh negara, enggak perlu ada dana APBN gitu untuk memilih RT, kan enggak ada toh. RT ini dibayar 1 tahun sarung karo duit 150 melaku, padahal semua urusan kasus-kasus di desanya ini lapurnya Pak RT loh harus menyelesaikan ini. Tapi ada harganya apa tidak? Ini demokrasi rakyat itu. Tapi udah matur nuwun, ini ada musyawarah rakyat gitu. Nah, tentang jadi dan tidak. Lah ini rumus demokrasi semacam ini, itu rumusnya adalah kuat, gitu, kuat, menang, kuasa, benar. Hanya ini. Jadi ini bagaimana supaya kuat, gitu, kuat pendukungnya kan gitu. Sebab nanti itu yang menentukan jadi presiden of tidak, kuwi diting dukungan dari yang namanya rakyat itu. Jadi ini juga diperebutkan oleh calon-calon lain toh. Maka Jokowi berusaha membentuk koalisi, koalisi besar. Ini karena Jokowi itu sampai hari ini
dicari cacatnya Jokowi, rekam jejaknya Jokowi, dari kasus diisukan sebagai anak PKI sampai yang terakhir itu kasus ijazah palsu. Ora ono. Pamer kekayaan yora, ya toh. Padahal di bawahnya ada pajak, ada gubernur, bupati do pamer sugih. Jokowi ndak. Lah ini loh. Ini figur pemimpin rakyat. Bukan feodalis. Nek lainnya feodal kudu nyembah aku, ya Jokowi enggak. Oh, sama orang-orang kumuh ya mau, ya kan? Ini sebenarnya yang diinginkan oleh rakyat. Bukan karena pandai bicara, tapi bisa menyatakan pekerjaan dan yang diharapkan rakyat. Nek iki kok kampanye kan pinter-pinteran ngomong untuk mempengaruhi rakyat. Rakyat sudah ndak gumun toh. Wis tumplek wis pirang-pirang ya ta. Ini kemudian Jokowi ini punya apa toh selama 2 periode jadi presiden? Mundak piro kesugahannya Jokowi. Lainnya padahal lah. Itu contoh untuk keseimbangan. Ya toh? Jadi Jokowi memang sosok pemimpin rakyat. Kami sebagai rakyat, ya rakyat itu rasakan rembuk lah. Rakyat itu yang penting aman, sejahtera, golek gawean gampang. Syukur nyekolah ke anak orang bayar, rakyat hanya itu kok, wis ora macam-macam kok. Lah sekarang sing pertikoe ngantek fitnah-fitnah macam-macam kan elit. Rakyat dimanfaatke, dijebles-jebleske, wis kulino dijebleske ra suwe-suwe ngerti kok. Lah ini. Jadi ini transisi. Jadi Jokowi ini memang bukan nih mungkasi. Jokowi yang mengembalikan bahwa bangsa ini sudah komitmen, ya toh, tidak mau berkhianat lagi, yang menetapkan 1 Juni sebagai lahirnya Pancasila sebagai dasar negara kan baru kepemimpinan Jokowi toh. Kemudian Jokowi sudah membentuk juga lembaga penguat ideologi Pancasila. Ini lembaga-lembaga strategis. Kemudian Jokowi juga membentuk kementerian, ada Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Tapi sih meneng wae ngono isine. Nah, ini setelah ini Pak Presiden Jokowi, ya penjenengan harus konsekuen. Duduk itu. Anda patut diangkat sebagai bapak bangsa. Ning kok ora enak hasil musyawarah rakyat kuwi lho. Pak Jokowi patut sebagai bapak bangsa. Jadi setelah ini aja dikon nganggur. Pak Jokowi belum selesai. Apa yang sudah dimulai? Gitu. Jadi siapa yang bisa meneruskan apa yang sudah dimulai Jokowi ini? Pak Jokowi ya duduk di lembaga yang paling sentrum, itu lembaga penguat ideologi Pancasila. Ini itu lembaga obat sakit pikir Pak Jokowi. Jadi itu lembaga yang strategis bagi bangsa ini. Sebab pikirannya sudah pikiran ngalor ngidul bangsa ini. Tidak ada yang sekarang pemimpin jadi panutan laku. Pemimpin hanya menunjukkan bagaimana cara bertikai, bersilat kata. Sampai setiap hari rakyat disuguhkan semacam itu. Jadi itu harapan kami Pak Jokowi. Kalau ini sampai pada relawan dan Pak Jokowi, sampaikan kami menganggap Pak Jokowi sebagai bapak bangsa. Kalau Pak Jokowi duduk di dalam lembaga yang paling fundamental, itu lembaga penguat ideologi Pancasila. Benahi supaya tidak ada calon pemimpin, calon DPR yang tidak mengerti Pancasila, ya. Karena itu akan menjadi pengkhianat dan perusak negerinya sendiri. Itulah sebabnya harus dipungkasi lah. Nah, Pak Jokowi ini bukannya mungkasi, ya pungkasi yang ya sudah bertahun-tahun jadi penyakit kronis, yaitu penyakit adu domba. Jadi politik ke depan
ini ya politik nasional lah. Jangan menggunakan agama, jangan menggunakan macam-macam. Gitu. Akhirnya agama juga hilang kesuciannya setelah ditunggangi oleh para elit-elit politik yang ambisi untuk kekuasaan. Demikian tanggapan kami, Mas. Matuk monggo, kami tidak punya pamrih apa-apa.